Malam ini kita akan membawa tentang materi lebih menyeluruh ya kalau hari ini gitu. Jadi saya nggak akan spesifik ke satu item, tapi secara menyeluruh berbicara tentang skincare-nya Atomy gitu ya. Pasti semua di antara kita dan termasuk bukan cuma para ibu-ibunya, bapak-bapaknya juga saya yakin pasti pengen banget punya kulit yang sehat gitu ya. Nah, apa sih yang kita bisa dapat, bagaimana kita bisa mendapatkan kulit sehat dengan skincare yang ada di Atomy ya. Nah, kita pahamin dulu fungsi kulit keseluruhan ya. Jadi kalau di sini orang tuh untuk especially untuk kulit wajah terutama ya, gitu banyak orang tuh sampai rela untuk ngeluarin dana yang sangat besar hanya untuk mewujudkan kulit wajah idaman banyak orang gitu. Nah, tapi apa sih sebenarnya fungsi dasar dari kulit itu sendiri? Kulit itu adalah organ luar terbesar sebagai garis pertahanan tubuh pertama dari lingkungan yang tujuannya itu untuk melindungi dari bakteri, virus, polusi, terus untuk mengatur suhu juga, kemudian untuk melindungi dari sinar UV ya. Nah, jadi kalau itu bermasalah nanti dampaknya nanti kan alergi dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita pahamin dulu gitu ya. Sambil teman-teman mungkin sambil lihat ini, sambil juga mungkin sambil ngaca kali ya. Gitu. Kita sama-sama lihat apakah kulit yang kita miliki hari ini adalah termasuk kulit yang sehatkah gitu ya. Nah, yang pertama yaitu teksturnya halus dan lembut saat disentuh. Jadi nggak kasar gitu ya. Kalau bahasa Sunda ngerti nggak ya, geradakan. Jadi kayak dipegang itu kayak nggak mulus gitu ya, kasar gitu. Atau ada jerawat. Nah, itu ciri-ciri kulit sehat itu nggak ada gitu ya. Kemudian warna si kulitnya merata tanpa bercak gelap atau kemerahan berlebihan yang tidak normal. Kemudian terhidrasi optimal, yaitu terasa lembab, dia nggak terlalu kering atau nggak terlalu berminyak sehingga itu mencegah kulit kering, pecah-pecah atau bersisik gitu ya. Kemudian elastisitas kulitnya, kenyalannya itu baik. Jadi contohnya kalau misalnya kita tekan, nah kayak kulit bayi lah ya, sebenarnya paling gampang kulit bayi itu kan nyal-nyal gitu ya, kenyal-kenyal gitu dipencet itu nanti dia balik lagi gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa elastisitas kulitnya masih baik gitu ya. Nah, artinya di situ kulit masih memiliki produksi kolagen dan elastin yang cukup, jadi kulit itu kencang dan kenyal. Kemudian bebas masalah seperti jerawat, komedo, gatal, ruam, atau luka yang terbuka, luka-luka terbuka gitu. Kemudian tampak segar dan bercahaya atau glowing. Punya kadar kelembaban yang seimbang serta bebas dari sel kulit mati yang membuat wajah itu kusam. Jadi bisa jadi faktor sel kulit mati gitu ya, yang bikin kulit itu akhirnya ya nggak segar gitu. Kemudian nggak ada sensasi seperti berasa perih, panas, atau kerasa ketarik-tarik gitu ya. Kemudian gatal, kering, terbakar. Jadi kulit memiliki lapisan pelindung yang utuh dan mempertahankan tingkat kelembaban yang seimbang. Kemudian pori-porinya kecil atau hampir nggak terlihat lah ya. Terutama itu emang pada kulit normal emang pori-pori kecil gitu. Nah, itu yang sehat seperti itu. Terus pori-pori merupakan, karena pori-pori itu merupakan saluran keluarnya minyak dan keringat dari kulit kita. Jadi nggak boleh tersumbat gitu ya. Nah, kalau pori-porinya besar itu biasanya salah satunya karena terjadi sumbatan minyak atau keringat yang nggak bisa keluar. Karena salah satunya terhalang oleh sel kulit mati yang mungkin kita seringkali nggak sadar, nggak rajin untuk mengangkat sel kulit mati. Kemudian tidak ada tanda penuaan dini seperti garis-garis halus, keriput, atau kulit kendur. Nah, itu yang ciri-ciri kulit sehat secara umum. Nah, tapi bagaimana kita bisa tahu kulit kita itu rusak atau kita seringkali sebutnya sebagai skin barrier kita bermasalah gitu ya. Nah, kalau berbicara skin barrier itu berkaitan dengan lapisan kulit terluar atau stratum corneum, yaitu terdiri dari sel kulit mati, lemak alami, kolesterol dan asam lemak. Nah, kalau teman-teman lihat gambar di sini gitu ya, ciri-ciri skin barrier yang rusak itu kayak kulit ini nih. Jadi tadi udah disebutin lah ya. Jadi ini lebih kayak biar lebih jelas lagi aja. Kulit itu kering berlebihan gitu. Nah, jadi kering berlebihan sehingga kayak bisa dikupas gitu kulitnya. Terus kulit mudah terkupas itu ya. Terus mengalami iritasi, kondisi jerawat yang nggak sembuh-sembuh gitu. Terus kulit kemerahan tanpa sebab kadang gitu ya, gampang memerah. Terus kulitnya itu bersisik dan kasar, kulit terasa sangat-sangat berminyak, kemudian hiperpigmentasi atau ada flek, noda kayak gitu di kulitnya. Artinya di daerah situ itu udah terjadi kerusakan gitu ya. Kemudian kulit bertekstur. Nah,
dan bisa terjadi itu dampak-dampaknya ini jadi kayak iritasi, infeksi gitu ya. Karena kalau misalnya terus kulitnya gatal gitu, gatal itu sebetulnya salah satunya karena bakteri masuk ke dalam si pori-pori kulit kita gitu. Nah, kalau misalnya tangan kita nggak bisa diem gitu ya, udah gitu suka apa megang-megang. Nah, lama-lama bukan cuma gatal tapi bisa jadi sampai jadi infeksi gitu ya. Nah, itu kalau sudah seperti itu, nah yang kita fokuskan adalah nggak mungkin kulitnya bisa glowing, bisa kelihatan bagus gitu ya kalau skin barrier-nya bermasalah. Nah, apa aja sih sebetulnya yang bisa bikin si kulit itu jadi rusak? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor dari lingkungan atau pemakaian produk-produk ya. Nah, kalau dari lingkungan itu sinar matahari. Nah, sinar matahari itu ada sinar UVA dan sinar UVB. Ya, teman-teman di sini juga ada yang udah pernah bahas gitu ya. Saya juga udah pernah bahas bahwa sinar matahari itu kalau dari UVA itu bisa merusak si kolagen. Nah, kalau kolagennya rusak, merusak itu bisa dampaknya itu kayak kulit itu jadi kendor gitu ya, kulitnya itu jadi apa, tekstur kulitnya jadi nggak bagus gitu. Tapi kalau kena UVB itu jadi kayak sunburn, jadi kayak kebakar gitu dan bisa flek juga gitu ya, dan itu hanya menimbulkan kulitnya jadi sensitif. Nah, bisa karena polusi dan radikal bebas, yaitu debu, asap rokok, dan polutan gitu ya. Nah, asap rokok ini sekali lagi reminder kita semua bukan cuma yang merokok aja gitu, tapi efek dari kita berada di sekitar orang yang merokok atau perokok pasif pun, nah itu akan berdampak juga ke kerusakan kulit kita gitu ya. Nah, kemudian produk skincare. Nah, misalnya contoh di antara kita atau mungkin di luar sana gitu ya, yang belum kenal Atomi, pakai skincare-nya itu yang abal-abal gitu ya. Skincare yang nggak sadar itu mengandung bahan-bahan keras gitu ya, seperti alkohol, hidrokinon, steroid, merkuri gitu ya. Kemudian ada parfum. Parfum yang dimaksud adalah parfum-parfum yang sintetik, jadi bukan yang asli. Kemudian ada deterjen atau busanya terlalu banyak gitu ya. Nah, atau karena nggak ngerti cara memilih skincare gitu, akhirnya ya nggak cocok gitu kan, bikin iritasi dan merusak lapisan lemak yang ada di kulit kita. Nah, kemudian lingkungan ekstrim. Lingkungan ekstrim itu biasanya kaitannya sama kalau contoh misalnya kalau orang-orang yang tinggal di 4 musim lah ya, yang mungkin seperti di ini yang buka kamera Pak Peter ya. Di sana kan istilahnya apa, ada musim dingin, ada musim panas gitu ya. Jadi ada cuaca-cuaca yang ekstrim gitu. Nah, itu tuh kadang bisa bikin kulit jadi lebih kemerahan gitu ya. Nah, itu dampaknya adalah bisa merusak si kulitnya kita juga gitu ya, di lingkungan-lingkungan yang ekstrim tadi gitu. Nah, kemudian air panas nih, siapa yang suka mencuci muka coba dengan agak air panas, mungkin bukan maksud panas mendidih ya, tapi agak lumayan panas gitu. Nah, itu akan mengikis minyak alami di kulit kita juga. Nah, itu akhirnya akan merusak kulit kita juga gitu ya. Nah, apa sih kalau faktor dari internal, yaitu dari gaya hidup, dari bagaimana kita menjalani hari kita gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lihat yaitu stres ya, faktor stres di mana hari-hari ini tuh banyak hal-hal yang kehidupan sekitar kita tuh bikin kita jadi kayak tertekan gitu ya. Jadi ini kita nggak bisa kendaliin stresnya kita. Terus udah gitu kurang tidur lagi. Atau ada orang-orang yang insomnia. Nah, insomnia itu juga kadang berdampaknya karena stres. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Stres bikin nggak bisa tidur. Nah, nggak bisa tidur jadi stres gitu ya. Nah, atau misalnya anak-anak sekarang juga kalau perhatikan gitu ya, pada kerjanya bilangnya wah ada bisa dapat ini itu di malam hari gitu, di tengah bahkan sampai ke subuh gitu ya. Nah, itu juga akan berdampak banget bikin hormon kortisol kita naik dan itu akan mengganggu kesehatan kulitnya kita juga. Nah, kebiasaan buruk tadi ya kayak merokok, konsumsi alkohol berlebihan, pola makan yang nggak bernutrisi artinya nggak seimbang gitu ya. Lebih lebih daripada misalnya gini, fokusnya harusnya hanya lebih banyak makan sayuran, buah-buahan, atau kalau protein itu protein yang asli gitu ya, bukan yang kayak sudah diproses panjang gitu kan, jadi kayak sosis, jadi kayak nugget kayak gitu-gitu, tapi lebih banyaknya konsumsi yang ya tadi ya, terlalu banyak mengkonsumsi itu disebutnya sebagai ultra processed food gitu ya, dan terlalu banyak nyemil-nyemil gitu ya, tepung, gula dan sebagainya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi kesehatan kulit. Dalam hal ini dia bisa merusak kolagen di kulitnya kita.
Nah, kemudian dehidrasi, gitu ya, kurang minum air putih. Nah, di sini yang dimaksud air putih ya, teman-teman. Jadi, saya banyak minum, tapi minum kopi, bukan itu yang dimaksud adalah minum air putih, ya. Nah, kurang lebih kalau misalnya minum air putih itu sehari itu memenuhi 30 mililiter per kilogram berat badan, ya. Jadi, kalau misalnya berat badannya 70, ya kurang lebih kita harus memenuhi asupan air putih kita sekitar 2 liter, ya. Nah, kemudian bisa jadi karena emang ada kondisi medis gitu ya. Karena dermatitis, psoriasis, alergi tertentu itu juga bisa merusak si jaringan kulitnya kita. Kemudian umur bertambah, yaitu mau nggak mau ya faktor umur bertambah. Nah, itu akan muncullah yang kayak gini ya. Memang udah masa-masa alami yang dialami, yaitu flek, kerut, berkurang minyak, kulit jadi lebih kering gitu. Nah, kemudian banyak pakai krim abal-abal. Nah, ini kita semua harus sama-sama saling apa ya, bukan saling, maksudnya jangan apa, kalau nongkrong di medsos itu harus benar-benar jangan sampai kita tuh dengan mudah terpengaruh hanya karena misalnya melihat endorsernya, oh bagus, cantik dan sebagainya, wah terus dia nawarin apa, kita jadi tertarik gitu ya. Nah, karena pernah ada juga konsumen saya gitu, dia bilang anaknya itu, teman-temannya itu udah terbiasa ikutin di medsos pakai apa, krem-krem yang segala macam gitu, terus nanti jerawat, nggak apa-apa, nanti ganti lagi jerawat, nanti ganti lagi, kebayang ya, maksudnya jaringan kulitnya itu bisa kebayang gimana nggak rusak gitu ya. Nah, jadi perhatikan untuk pemakaian krim-krim itu kita harus tahu benar-benar apa sih yang kita pakai, isinya gitu ya, dampaknya apa dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan asal beli atau terjangkau karena di medsos banyak yang jual misalnya gitu ya. Nah, kemudian untuk teman-teman misalnya yang pakai skincare-nya dari perawatan klinik gitu ya. Nah, itu nggak boleh untuk ngulang resep sendiri tanpa ada pemantauan dari dokternya gitu ya. Nanti itu kan karena ada contoh-contoh kayak misalnya misalnya ada hidrokinon yang kayak gitu, atau steroid, itu pemakaian itu untuk kesehatan, untuk kondisi tertentu kan emang diperlukan gitu ya. Tapi karena kita ngatus, kita banyak ini lagi diulang-diulang lagi, akhirnya malah bikin kulit kita jadi rusak gitu. Nah, itu salah satunya lagi adalah kebiasaan perawatan kulit yang salah. Nah, jadi salah satunya yaitu mengabaikan pembersihan wajah secara rutin. Ya, contoh misalnya, kulit saya nggak pernah ada masalah, ya udah saya nggak usah bersihnya juga nggak apa-apa kok gitu. Saya ke bawah tidur juga nggak apa-apa kok. Nah, padahal memang kelihatannya seperti nggak apa-apa gitu, tapi itu justru bisa menimbulkan masalah. Kenapa? Karena kulit kita ada sel kulit matinya gitu ya, ada pori-porinya tadi. Kebayang kalau kita hampir nggak pernah bersihin muka dengan alasan nggak gimana-gimana tuh gitu ya. Nah, itu satu waktu jadi mulai akan ada masalah. Atau terlalu sering membersihkan wajah, atau cara membersihkannya kasar gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya gini, wah biar bersih gitu, wah digosok keras-keras gitu ya. Nah, itu juga bakal merusak skin barrier-nya kita gitu ya. Atau terlalu sering sama gitu ya. Kemudian, nah ini nggak pernah pakai skincare. Kemarin saya baru ketemu sama orang di satu grup gitu ya. Oh, saya memang nggak pernah pakai apa-apa gitu ya. Nggak pernah pakai skincare, itu termasuk sunscreen nggak pakai gitu ya. Saya mah nggak pakai kayak gitu gitu. Nah, itu juga eh jadi tergantung genetik kulitnya, tapi walaupun genetik kulitnya juga nggak terlalu masalah, tetap aja akan berdampak gitu ya, bikin kulit skin barrier yang terutama itu pertahanan kulitnya nanti akan rusak pastinya gitu. Nah, ya kebayang aja gimana kalau kita bilang gini, saya mah nggak apa-apa, nggak mandi juga gitu ya, toh nggak kenapa-kenapa gitu kan ya. Nah, sama aja seperti kayak gitu kan gitu. Padahal itu semua tadi yang saya jelasin ada pori-porinya, terus saya kulit mati akan tetap terproduksi, dan kalau tidak diangkat itu bakal numpuk, dan itulah nanti akan jadi banyak masalah di kemudian hari gitu. Nah, kemudian udah nih pakai skincare, tapi ternyata pakai skincare-nya nggak sesuai sama jenis kulit kita gitu ya, entah itu normal, kering, berminyak, kombinasi, atau bahkan ternyata kulitnya sensitif. Nah, kemudian eksfoliasi berlebihan. Jadi ada yang kerajinan malahan gitu ya. Malah kemarin juga waktu apa, boleh nggak pakai peeling gel setiap hari gitu ya untuk peeling. Wah, kebayang ya, itu juga kalau terlalu berlebihan juga akhirnya nanti si kulitnya itu akan terkikis juga. Nah, jadi kebiasaan perawatan kulit ini juga harus diperhatikan ya, teman-teman. Nah, jadi gimana cara perawatan kulit yang benar? Yang pertama, kenali dulu jenis kulitnya kita gitu ya. Nah, apa kulit selain kulit berminyak, kombinasi kering dan apa tadi?
apa namanya sensitif gitu ya. Nah, coba diperhatikan gitu. Kita tahu dulu persis kondisi kulit kita tuh sekarang seperti apa gitu. Nah, kemudian tahu riwayat pemakaian sebelumnya. Nah, terutama ini kalau kita di sini ya yang udah apa yang udah tahu yang udah sering sharing tentang perawatan kulit, kita harus pastiin dulu gitu. eh Orang yang kita ajak mau istilahnya sama-sama merasakan manfaat produk kulitnya Tommy itu sebelumnya pakai apa gitu. Atau mungkin buat teman-teman di sini yang baru gitu ya, jadi tahu gitu, oh saya selama ini sih pakai produknya apa ya? Apakah saya udah pakai produk yang dari klinik bergonta-ganti atau misalnya gonta-ganti produk, nggak pakai klinik tapi gonta-ganti produk terus gitu. Atau bahkan mungkin tidak pernah pakai produk sama sekali, itu juga akan mempengaruhi untuk bagian apa yang harus kita pakai gitu. Nah, kemudian yang pasti ya ini tadi ya. Jadi wajib bersihin muka dan bahkan bersihin mukanya juga bukan cuma sekedar asal tapi bersihin muka dengan double cleansing ya. Nah, terus gunakan sesuai jenis kulit ya. Jadi cleanser itu banyak nah digunakan sesuai jenis kulit. Kemudian pilih skincare berbahan dasar alami dan pilih sesuai jenis kulit itu tadi ya. Nah, kemudian yang nggak boleh dilupakan adalah, yang nggak boleh diabaikan adalah wajib menggunakan sunscreen setiap hari. Dan sinar matahari yang paling benar-benar yang harus kita hindari itu adalah sebenarnya dari jam 9 sampai jam 4 sore gitu. Nah, tapi bukan hanya sunscreen ini dipakai waktu kita, oh kalau saya nggak keluar rumah berarti saya nggak usah pakai. Enggak, karena eh kita itu istilahnya kayak seperti sekarang ya, teman-teman kan lihat nggak pasti sambil lihat HP-nya atau sambil lihat laptopnya kan. Nah, itu kan ada sinar biru. Nah, sinar birunya itu juga berdampak ke kulit kita. Makanya biasanya kalau kayak gini justru better pakai sunscreen gitu ya. Atau buat ibu-ibu yang masak gitu setiap hari, nah efek dari itunya juga tetap harus pakai sunscreen. Atau kalau kita tidur di bawah lampu LED sama aja. Itu juga sebetulnya efeknya adalah ada radiasi yang masuk ke kulitnya kita gitu ya. Nah, jadi kalau mau ditanya, kalau saya nggak keluar rumah nggak usah pakai, tetap harus pakai ya. Bahkan kalau kita nyetir mobil gitu, dulu saya berpikirnya, oh kalau saya naik mobil kan di dalam kaca nih, gitu, maksudnya terlindung kaca. Ternyata matahari itu yang UVA-nya bisa tembus kaca mobil kita, kaca rumah kita gitu, bisa mantul gitu kan. Nah, jadi mau tidak mau setiap hari sebetulnya kita wajib menggunakan sunscreen ya teman-teman gitu. Nah, sunscreennya disesuaikan dengan kondisi kulitnya masing-masing. Nah, untuk kita tahu jenis kulit wajah kita, ini salah satu cara sederhana aja ya. Kalau kita pengen tahu kulit kita itu jenis yang mana sih? Kalau teman-teman habis cuci muka, ambil satu tisu, tisunya itu dibagi 5 gitu ya. Pokoknya ada 5 potong gitu ya. Nah, setelah 15 biarin, setelah cuci muka di keringan itu biarin 15 menit. Ya, kemudian tempel di 5 bagian muka, yaitu di pipi, kiri kanan, di atas, di sini sama di bagian hidung gitu ya. Nah, kalau setelah 15 menit semua tisu itu begitu nempel langsung jatuh, itu tandanya kulit kita kering ya. Tapi kalau waktu si tisu itu ditempelkan ke kulit kita semua, sempat nempel, tapi walaupun cuma sebentar, artinya itu kulit kita normal. Nah, kalau kita ditempel gitu ya, ternyata nempel gitu ya, nggak lepas-lepas, artinya itu kulitnya kita itu berminyak. Nah, kalau kulit kombinasi kebanyakan itu dia di daerah T gitu ya, atau di daerah beberapa bagian nggak semua. Itu artinya kulitnya kombinasi. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang tadi ya, termasuk apakah yang paling penting diperhatikan adalah apakah kulit kita termasuk kulit sensitif atau enggak. Nah, ini kulit sensitif ya. Kalau kulit sensitif itu dia ada dua, ada kulit sensitif yang kering dan ada kulit sensitif yang berminyak. Nah, kalau kulit sensitif yang kering, ini ciri-cirinya nih, teman-teman kalau lihat gitu ya, kelihatan ya dari si kulitnya aja benar-benar kering banget kayak padang gurun gitu ya. Ini kering terus dia kelupas-kelupas gitu kulitnya, terus kerasa ketarik, terus nggak nyaman aja gimana sih kalau kulit kita ketarik kan nggak enak ya. Terus dia gampang banget merah gitu. Nah, terus sering terasa gatal atau perih karena terpapar produk tertentu atau perubahan suhu atau polusi gitu ya. Pokoknya gampang banget gatal gitu. Kemudian gampang banget terbakar matahari. Ada ya yang kayak gitu ya. Karena kalau kita mau ini aja nggak sampai biasa aja gitu. Nah, ini orang-orang yang kulit sensitif kering itu biasanya begitu kena matahari sebentar aja udah nggak tahan gitu. Udah bakal kebakar matahari. Nah, itu disebutnya
kulit sensitif tapi jenisnya kering. Nah, ada kulit sensitif berminyak. Nah, kalau kulit sensitif berminyak, nah wajahnya itu berminyak itu udah pasti kan wajahnya itu mudah mengkilap gitu ya dan terasa licin gitu. Itu ciri kulit berminyak kan. Nah, pori-porinya tampak besar. Nah, biasanya kalau kulit sensitif berminyak itu gampang timbul komedo, gampang timbul jerawat, ya itu kulit sensitif berminyak. Nah, terus hampir mirip dengan yang kering tadi, jadi dia ada reaksi, ada tambah reaksi kemerahan, gatal, perih gitu saat pakai atau lingkungan ekstrim itu mirip ya. Nah, biasanya kalau kulit sensitif, sensitif berminyak ini, kalau pakai make upnya itu cepat luntur gitu. Nah, ini nanti akan menentukan apa sih yang kita perlu pakai untuk memperbaiki apakah kulit sensitif ini masih bisa diperbaiki atau enggak gitu ya. Sebenarnya jawabannya bisa gitu ya. Asal kita tahu apa yang pakai. Yang pertama tadi kita tahu persis kondisi kulit kita seperti apa gitu. Nah, setelah itu baru kita cari gitu. Oh, dengan kondisi kulit itu bagusnya apa gitu ya. Gitu. Nah, jadi yang pertama tadi adalah yang terutama adalah kita nggak boleh mengabaikan yang namanya pembersihan gitu ya. Karena kalau kulit kita nggak bersih gitu ya, pori-pori kita kotor gitu dalam lapisan dalam kulitnya kotor atau apalagi kalau misalnya teman-teman misalnya suka pakai yang namanya cushion atau bedak kayak gitu ya. Biasanya yang saya pernah dulu lihat gitu ya, lewat satu alat buat cek kulit gitu. Nah, kalau yang pakai bedak gitu ya, biasanya dalamnya itu lapisan di dalamnya itu tuh bercak-bercak si bedaknya tuh masuk sampai ke dalam. Jadi teman-teman bayangin kalau nggak dibersihin benar-benar belum debu gitu yang masuk gitu ya. Nah, terus bertumpuk-bertumpuk. Nah, itulah nanti yang akan jadi masalah tadi. Skin barrier-nya rusak lah, flek-nya nanti bertambah banyak gitu ya. Makanya penting banget, wajib banget harus pakai pembersih dan pembersihan dipakai juga sesuai dengan kulitnya kita masing-masing. Nah, Tommy di sini nih saya tadi kelupaan masuk satu ya. Ini Atomi itu ada beberapa jenis pembersih dan saya nggak akan bahas secara spesifik semuanya karena pasti nggak akan cukup juga waktunya. Hanya paling tidak ada gambaran buat teman-teman. Oke, pertama, tahapan pertama buat semua jenis kulit wajib bersihin muka tanpa kecuali. Ya mau kulitnya ngerasain nggak ada masalah dan sebagainya, tetap wajib gitu ya. Nah, karena setiap hari kita keluar rumah kena debu atau kita pakai apa dan sebagainya gitu ya. Dari dalam kulitnya sendiri juga terproduksi sel kulit mati. Jadi mau nggak mau harus lagi bersih muka gitu ya. Nah, ini kalau untuk kulit-kulit yang pembersihnya Atomi itu mulai dari seri yang ringan. Dari mild cleansing water, ini bentuknya air gitu ya. Ini gampang banget, makanya cuma tinggal pakai kapas doang gitu. Dan ini biasanya, dan ini tuh ringan, aman banget untuk kulit sensitif. Nah, terus digabung. Nah, karena kita harus double cleanser, gabungannya biasanya sama bentuknya kayak gini ada bubble mild. Jadi bentuknya tinggal kayak foam dipencet itu udah berusaha gitu ya. Kita tinggal pakai itu ringan banget. Atau gel cleanser. Gel cleanser ini juga untuk kulit-kulit yang sensitif. Nah, tapi kalau boleh nggak kalau kulit nggak sensitif pakai? Kalau kulit nggak sensitif sebetulnya mau pakai apa aja oke gitu ya, gitu. Nah, tinggal nanti kita akan pilih kalau sesuai jenis kulit kan ini ringan kan, pembersihannya mild ini ringan gitu. Atau kalau misalnya ada lagi jenis pemakaiannya itu ini berbasis minyak ya. Ini Deep Pure Cleansing Oil ini berbasis minyak. Nah, ini biasanya justru untuk orang yang misalnya kalau dia dandan atau minyaknya terlalu banyak justru harus pakai ini gitu. Jadi minyak dilarutkan sama minyak lagi. Jadi dia benar-benar lebih bersih lagi gitu ya. Nah, biasanya ini untuk kulit berminyak. Nah, atau yang pakai makeupnya lagi tebal banget, ini melarutkan si makeup yang kita pakai. Jadi benar-benar bersih gitu ya. Nah, kalau kulitnya sudah normal, nggak ada masalah gitu. Pemakaian lebih efektif adalah sebenarnya pemakaian deep cleanser sama foam cleanser ini. Kenapa? Kalau deep cleanser ini itu membersihkan sampai ke lapisan kulit yang paling yang dalam gitu ya. Jadi dia mampu bisa mengangkat kotoran sampai ke dalam gitu. Nah, di temannya atau si double cleansingnya apa setelah di cleanser itu pakai apa? Pakai yang namanya foam cleanser gitu. Nah, ini akan benar-benar bersih banget gitu ya. Gitu. Nah, kalau cuma pakai jenisnya foam, pokoknya cuma yang seperti kayak gitu kan ada orang yang saya mau cuma pakainya foam gitu ya, nggak mau pakai
ribet-ribet gitu kan, deep cleanser lah atau mild cleansing gitu ya. Nah, dicobain aja. Biasanya ada bersihnya, tapi nanti begitu dicobain pakai mild aja ya, yang kayak gini nih yang saya bilang air ini, nanti diangkat pakai kapas itu tuh masih item-itemnya ada gitu, kotornya ada gitu kan. Nah, ini kalau home ini pembersih untuk para pria ya. Untuk bapak-bapak ini pakainya home boleh. Jadi kalau mau khusus untuk pria ada gitu ya. Nah, kalau peeling gel ini untuk ngangkat sel kulit matinya. Oke, jadi ada satu lagi sebetulnya foam untuk khusus kulit jerawat acne foam gitu ya. Ini saya lupa masukin yang ini ya. Nah, jadi teman-teman kebayang ya. Jadi kita tuh istilahnya nggak usah bingung lagi karena Atomy itu menyediakan sari pembersihnya aja udah segini banyak gitu ya. Nah, tinggal tadi kenalin wajahnya, mana yang pakai yang mana. Nah, itu yang nanti dikonsultasikan ke tim leadernya atau teman-teman yang mengundang ya. Apa sih yang saya harus pakai untuk memulai waktu saya mulai mau pakai skincare. Tapi yang pasti ini nggak boleh di skip. Jadi harus cari di antara ini mana yang cocok buat kulitnya teman-teman ya. Nah, skincare-nya sendiri itu yang disebut skincare itu, jadi kalau yang disebut skincare itu mulai dari toner, eye cream, lotion itu disebutnya skincare ya teman-teman. Nah, skincare-nya itu berdasarkan jenis kulit juga ada beberapa macam. Yang saya masukkan di sini juga sebetulnya belum semua. Masih ada satu, dua, tiga lagi yang belum saya masukin. Cuma ini overall untuk dasar aja ya, biar teman-teman nggak bingung yang basicnya banget gitu. Nah, kalau kulit-kulit yang dia ada dermatitsika, ini biasanya untuk kulit sensitif, nanti saya jelasin di belakang gitu ya. Atau untuk kulit-kulit orang yang nggak pernah perawatan, udah kebayang kulitnya skin barrier-nya sebetulnya nggak akan bagus juga sih kalau yang nggak pernah perawatan, jarang gitu ya. Apalagi disertai dengan pola hidup yang istilahnya nggak balance juga. Udah pasti sebetulnya kalau lihat itu rentan untuk skin barrier-nya yang bermasalah. Nah, itu biasanya mulai dari yang produk Derma Real Chica ini. Nah, kemudian untuk orang-orang yang berjerawat gitu, yang isinya nana atau anak-anak muda lah gitu ya, kan biasanya anak-anak muda yang masih banyak jerawat gitu ya. Nah, itu menggunakan ada namanya Acne Clear Expert System. Nah, kemudian untuk remaja atau kulit remaja tapi dengan kulit yang normal, yang tidak berjerawat dan tidak sensitif, mereka juga remaja itu kan jarang ya mau terlalu ribet pakai banyak tahap gitu ya. Jangankan remaja, kita yang nggak pernah pakai sebanyak itu aja pasti kebayang gitu ya. Maksudnya mau pakai berapa langkah, pakai yang paling simpel gitu. Nah, ini buat remaja ini mereka cocok pakai Hydra Brightening Care ini ya. Nah, kemudian untuk kulit wajah yang sudah mulai perlu diperhatikan agar tidak cepat menua terlalu cepat gitu ya. Nah, itu ada namanya seri The Femme. Nah, itu seri The Femme itu kalau bisa disebut seri anti aging. Nah, mungkin teman-teman sering dengar anti aging tuh apa sih gitu ya. Nah, nanti saya coba bantu jelasin juga. Nah, itu pakai serinya The Femme. Paling nggak tujuannya adalah memperlambat penuaan. Atau jangan kulitnya umurnya berapa, tapi misalnya umurnya baru 20, tapi umurnya udah kelihatan kayak 50 tahun, kan nggak banget ya, artinya penuaannya terlalu cepat gitu. Nah, tapi bagaimana caranya kita penuaan itu tidak cepat terjadi gitu ya. Nah, kemudian juga ada seri Absolute Cell Active. Absolute Cell Active ini adalah seri yang di atas The Femme, seri di atas anti aging, yaitu namanya di aging. Dan itu tuh baru adanya di pasaran Eropa gitu ya. Nah, kita punya dua seri Absolute, itu ada Absolute Cell Active itu sebagai dasarnya, dan satu lagi kalau orang-orang yang punya masalah flek gitu ya, pengen kulitnya lebih cerah lagi, nah itu bisa dikombinasi dengan namanya Absolute Snow gitu. Itu adalah seri de aging. Seri de aging itu adalah seri di mana waktu usia kita, teman-teman bayangin ya sekarang semuanya gitu ya. Sekarang contoh katakanlah misalnya saya berumur 50 tahun gitu ya. Kulit saya sekarang kayak gini gitu. Nah, dengan bertambahnya umur, harusnya kan kulit kita juga akan mengalami proses penuaan sesuai umurnya kan, 51 jadi 51 gitu ya. Nah, tapi dengan memakai Absolute Cell Active ini, walaupun umur kita terus bertambah, nah umur kulit ya teman-teman, umur kulitnya kita itu tidak mengikuti umur biologisnya kita, tapi malah mundur, bukan cuma diem di situ aja, tapi dia makin mundur dan makin mundur, makin mundur. Nah, bisa mundur 10 tahun, lumayan ya teman-teman. Jadi umurnya nambah, kulitnya makin berkurang, tapi nggak mungkin jadi bayi lagi ya, itu nggak mungkin banget gitu. Tapi paling tidak jauh 10 tahun juga udah oke kan.
Nah, tapi kalau seri yang namanya anti-aging, jadi kalau teman-teman di pasaran lihat ada yang namanya anti-aging itu umur kulit saya misalnya sekarang 50, umur biologi saya 50 gitu ya. Nah, waktu saya pakai skincare seri anti-aging, nah umurnya itu tetap stuck di sini aja paling paling itu dengan kualitas produk yang bagus ya. Anti-agingnya bukan yang anti-aging yang nggak jelas gitu, anti-aging yang benar-benar kualitasnya bagus. Itu tuh umur kulit saya paling bertahan tetap di 50 walau umur terus nambah, tapi nggak akan mundur juga si umur kulitnya. Nah, itulah bedanya. Jadi semoga teman-teman bisa membedakan untuk mungkin di sini juga kan banyak ya usia-usianya mungkin udah selesai atau mungkin beda di bawah saya, mungkin banyak berapa tahun kali ya. Nah, cuma pasti udah mulai masuk paling tidak masuk seri The Fame atau Absolute Cell Active ini gitu ya. Nah, terus untuk bapak-bapak, kalau misalnya saya emang nggak terlalu ini, yang penting kulit saya sehat, cukup pakai home aja udah cukup sih gitu. Ya, nanti saya akan kasih lihat apa sih keistimewanya. Oke. Nah, satu lagi yang wajib teman-teman pakai gitu ya untuk kulit wajahnya sehat adalah sunscreen. Nah, sunscreen di Atomy tenang teman-teman juga banyak pilihannya disesuaikan dengan kondisi kulitnya masing-masing gitu ya. Ada untuk yang kulit normal, ada yang untuk kulit sensitif, ada yang untuk kulit-kulit yang udah mature gitu ya, yang memang kulit-kulitnya butuh kelembapan lebih tinggi lagi, ada gitu ya. Ini kayak Essence Sunscreen. Ada yang pengen kulitnya itu lebih cerah gitu, naik 1 ton warnanya gitu ya. Nah, itu juga ada seri Snow. Atau orang yang malah tidak mau ada kelihatan unsur gimana-gimananya, tapi saya yang pakai sunscreen ada sunscreen yang transparan, yaitu sunstick ini gitu ya. Nah, terus juga ada yang baru-baru ini belum lama keluar juga Sun Fresh Ocean. Nah, ini bisa untuk bukan cuma hanya untuk muka tapi bisa untuk seluruh badan. Jadi bisa dipakai untuk seluruh keluarganya kita, bahkan aman untuk baby sekalipun gitu ya. Jadi kalau dulu ada Cera BB Sun Milk gitu ya. Nah, sekarang ini harusnya bisa gantiin walaupun memang ini SPF-nya 50 ya, udah tinggi juga. Cuma kalau melihat recommended-nya ini bisa untuk seluruh keluarga kita bahkan untuk semua badan. Jadi jangan cari sunscreen, ini udah mau liburan ya teman-teman. Biasanya kadang-kadang yang belum memahami tuh pakai sunscreen tuh sibuk cari sunscreen waktu liburan gitu ya. Waduh, saya mau liburan ke pantai nih, mau beli sunscreen yang SPF-nya tinggi banget dan sebagainya gitu. Nah, bukan cuma saat itu aja gitu ya sebetulnya, tapi setiap hari kita butuhkan ya. Dan ini bagus banget dan ini juga cocok aman banget untuk kulit yang sensitif. Nah, ini juga HGB ini ringan, SPF 30 itu juga bisa untuk kulit-kulit yang sensitif yang memang kulit sensitif itu kan pakai SPF-nya tuh better yang belum terlalu tinggi gitu ya. Oke, itu sunscreen-nya, nanti tinggal dipilih aja sesuai dengan kalau yang di depan dua ini untuk kulit-kulit yang ya normal-normal lah ya, kulit-kulit yang masih muda kayak gitu. Oke, nah saya masuk langsung aja ya. Jadi kalau bicara tentang Derma Real Cicaset itu salah satu skincare-nya Atomy untuk siapa aja sih? Untuk yang kulit-kulit penyesuaian atau yang misalnya belum pernah sama sekali pakai skincare gitu ya. Belum pernah pakai skincare kan seperti tadi di awal saya jelasin berpeluang tuh skin barrier-nya udah rusak karena kebayang ya nggak pernah pakai skincare artinya cuci muka jarang, cuci muka juga kalau nggak pakai sabun mandi gitu ya. Terus apalagi sunscreen gitu ya. Biasanya yang saya perhatiin sunscreen aja nggak pakai gitu yang seperti itu gitu. Saya udah ketemu beberapa kali tuh orang-orang yang bilang ah nggak perlu lah, saya juga nggak ngerasa butuh, terus nggak ngerasa gimana-gimana gitu kan. Nah rata-rata sunscreen itu mereka pada nggak pakai gitu. Nah kebayang kan, padahal terpapar terus naik motor lah apa gitu, kemudian nggak terpapar terus. Nah udah kurang lebih ya maksudnya paparan sinar matahari tanpa pelindung ya bayang ya kondisi kulitnya seperti apa sebetulnya sekarang itu. Nah, jadi itu nah ya, terus sudah gitu untuk kulit sensitif yang kering merah, beruntusan, masuknya pakai Dermasika juga. Yang gatal-gatal, yang kering banget ya. Jadi jerawatnya itu lebih ke beruntusan ya sebetulnya gitu. Nah, dan bagusnya itu kalau si Derma Real Sika ini kelebihannya adalah apa? Jadi pahamin dulu dermalistika adalah lebih ke untuk yang orang-orang kulitnya sensitif, untuk kulit penyesuaian yang baru mau pertama kali pakai skincare, yang sebelumnya nggak pernah pakai skincare gitu ya, atau misalnya untuk kulit yang sudah pakai X dari klinik-klinik yang dimana si skincare-nya itu ada kandungan merkuri, steroid, triokinon yang tadi disebutin gitu ya, dan istilahnya si kondisi kulitnya akibat pemakaian-pemakaian itu jadi menghitam, gelap gitu kan. Nah, itu wajib. Jadi kalau misalnya teman tadi
waktu barusan saya jelasin tentang absolut gitu kan, rata-rata biasanya gitu ya, saya kan suka pasang nih status WA misalnya, saya share tentang absolut beberapa dengan beberapa itemnya lah gitu kan, terus kenapa absolut, apa kelebihan dan sebagainya. Nah, ada yang nanya gitu ke saya gitu kan, saya tertarik pakai absolut gitu. Nah, umumnya biasa kalau dijelaskan kayak gitu, orang tuh umumnya langsung pengen pakainya absolut gitu ya. Nah, tapi kita nggak sarankan, kenapa? Bukan karena kalau di lain gitu, di tempat lain gitu, kebanyakan nggak boleh pakai karena hati-hati kimianya terlalu tinggi gitu kan ya, kayak tadi kan ada merkuri dan sebagainya kan, itu nggak aman apalagi kalau misalnya lagi hamil dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau di seri yang premiumnya yang absolut tadi itu karena dia kandungan nutrisinya herbalnya tinggi dan banyak. Nah, kalau kulit kitanya belum siap, kaget, yang ada nanti nanti malah muncul jadi kayak apa, nggak nyaman di kulitnya gitu kan. Makanya kenapa kita nggak sarankan untuk langsung loncat ke seri-seri yang premium tadi gitu kan. Tapi bagaimana, yuk kita sehatin dulu aja si skin barriernya. Jadi Dermaryl Cicaset ini intinya adalah menyehatkan kembali skin barriernya kita, pertahanan kulitnya kita gitu ya. Nah, dan dia terdiri dari toner. Nah, tonernya itu isinya apa sih? Isinya itu adalah murni ekstra cica. Cica itu Sentalica asiatica, Sentalica asiatica ya. Jadi itu sebetulnya kayak tanaman pegagan yang ada di Afrika sana, di mana tanaman itu tuh dipakai oleh harimau untuk waktu dia luka, dia kayak apa, kayak ngegosok-gosokin badannya ke pegagan, ke tanaman itu dan sembuh gitu. Nah, kalau di banyak perusahaan, teman-teman mungkin sudah tidak heran dengan istilah Cika ini gitu ya. Oh, kalau ada skincare yang ada kandungan Cikanya itu udah pasti mahal gitu. Tapi kebanyakan di perusahaan lain itu cuma 25% loh, dan itu harganya juga udah nggak murah. Nah, kalau tonernya Dermaryl Sika ini tuh 100% isinya ekstrak Sika. Jadi kebayang lah ya, 100% harganya harus bayar berapa tuh gitu ya. Nah, kemudian ini ada ampulnya juga. Ini ampulnya juga untuk ada Sika, ada Mother Society-nya. Nah, ini untuk menenangkan. Jadi Sika itu sebenarnya tujuannya untuk menenangkan, anti peradangan gitu ya. Jadi kalau kulit-kulit yang merah, waktu itu saya punya satu kerabat saya pakai, waktu saya pertama ketemu itu merah banget kulitnya gitu ya. Pokoknya lihat kasat matanya, aduh, kalau itu kebayang ya, perih gitu ngelihat mukanya juga gitu kan. Nah, tapi waktu dia pakai ini, nggak langsung yang wah jadi lebih enak. Nah, enaknya ini tuh tonernya bisa, atau ampulnya itu bisa taruh di kapas terus dikompres. Nah, jadi benar-benar ini anti peradangan, benar-benar ini apa, untuk menenangkan kulit. Itu kan kulitnya stres ya kalau kondisi kayak gitu gitu. Nah, itu makanya. Dan satu lagi kremnya ada Sika, ada Mother Society-nya, ada Phytocorsolmenya, ada ceramide-nya gitu ya. Ceramide itu adalah untuk membangun skin barrier-nya kita gitu. Nah, jadi ini komplit banget, menenangkan sekaligus membangun ulang si skin barrier atau imunitas kulitnya kita jadi normal lagi ya. Nah, biasanya orang-orang yang pakai seri Dermalisika ini kan kulit-kulit yang tadi ya, penyesuaian atau tadi sensitif tadi. Nah, mereka pakai pembersihnya, ini pakai pembersih yang cocok itu adalah mild cleansing water, ditambah gel cleanser atau Eco Mild Bubble Cleanser ya. Nah, ini nanti ya saya yakin kalau buat yang baru-baru dengan segini banyak bingung, tapi paling tidak ini tujuannya adalah teman-teman punya gambaran gitu. Oh, Atomy itu punya skincare segitu komplitnya gitu ya. Karena ada kadang yang skincare-nya satu perusahaan all in one gitu. Satu bisa buat semua hanya karena bilang bahwa itu herbal alami dan sebagainya gitu ya. Sasa aja sih ya. Tapi kalau saya pribadi lihat luar biasanya Atomy itu benar-benar, dan ini tuh skincare Korea gitu ya. Kalau orang mau cari skincare Korea nggak usah jauh-jauh, ya di sini aja gitu ya, Atomy. Dengan kalau saya mau mungkin share sedikit juga kan diproduksinya oleh perusahaan Colmar, bekerja sama dengan KRI dari perusahaan pemerintah gitu ya, di mana Colmar itu udah lebih dari 100 tahun umurnya yang produksi skincare atau kosmetik yang mewah gitu ya, kosmetik yang mahal gitu, dan Atomy diproduksi oleh mereka juga gitu ya, dengan ditambah dengan selalu dilakukan penelitian demi penelitian untuk kedepannya tuh dapat bukan cuma herbal kandungannya bagus, tapi disertai dengan teknologi yang memastikan bahwa si krem-krem tadi kita bisa kita bisa bukan cuma masuk ke dalam kulit, tapi bisa
si kulit itu ambil manfaatnya untuk kesehatan kulitnya kita. Ya kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk seri Derma Real Cicaset ini kita nggak usah khawatir karena ini udah sertifikatnya hipoalergenik. Jadi dia tidak akan menimbulkan alergi sama sekali gitu ya. Dan bahkan ini sebetulnya bisa aman juga buat kulit bayi ya. Jadi kebayang lah ya seaman apa si Derma Real Cicaset ini. Dan yang tadi satu hal yang istimewanya adalah sikanya itu di sini benar-benar 100% gitu ya. Benar-benar penuh isinya sika gitu ya. Nah, dan ini tuh sebetulnya nanti kalau pakai dia nggak akan langsung efeknya kayak glowing kayak gitu ya. Tapi si kulit itu tuh yang pernah saya alami waktu saya pakai ini tuh si kulit itu lebih sehat dari sebelumnya gitu. Lebih kulitnya tuh lebih elastis gitu ya. Walaupun bukan untuk ilangin kerutan atau kayak gitu ya, tapi lebih enak aja, lebih ringan rasanya gitu ya. Nah, perlu disertai tadi, maaf saya balik lagi, disertai dengan pembersihnya itu bisa pakai mild cleansing water dan didouble dengan gel cleanser atau Eco Mild Bubble ya. Nah, si sunscreennya teman-teman bisa pakai sunscreen yang ini atau sebenarnya ada satu lagi kalau misalnya kulitnya tergantung sensitifnya lah ya. Si kulitnya kalau misalnya sensitifnya nggak sampai yang beruntusan, nggak sampai yang lebih ke merah kayak gitu. Nah, biasa saya masih referensiin kasih yang HGB ini bisa jadi sebagai sunscreen karena SPF-nya kan kecil ya, cuma 30 gitu kan. Sekaligus kalau orang pengen sedikit agak glowing untuk kulitnya nggak belum bisa gimana-gimanain ya ini cukup membantu gitu ya. Dan kalau saya lihat sekarang ini recommended banget yang Sunfresh Lotion juga untuk orang yang kulit-kulitnya sensitif tadi ya. Nah, selanjutnya itu kalau untuk kulit normal dalam hari ini kulit remaja gitu ya, remaja-remaja yang dia tidak ada masalah dengan jerawat atau beruntusan atau sensitif. Nah, mereka bisa pakai Hydra Care Set ini. Nah, Hydra Care Set ini untuk melembabkan karena kulit kita itu yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kelembabannya gitu ya untuk kesehatan kulit kita. Nah, ini ada dua, hanya dua aja gitu ya. Ini ada Hydra Capsule Essence ini dia toner sekaligus essence. Oh ya, saya juga mau juga sharing juga bahwa waktu kita memilih skincare yang wajib itu adalah salah satunya toner ya teman-teman gitu. Jadi toner itu nggak boleh skip karena nggak sedikit yang saya ketemu di lapangan tonernya di nggak pakai gitu. Jadi akhirnya yang dipakai apa saya bilang ya pakainya langsung lotion, pakainya langsung serum gitu ya. Padahal si toner itu penting banget semua jenis toner gitu lah ya itu penting banget untuk menyeimbangkan pH kulit kita setelah kita cuci muka gitu. Waktu kita udah cuci muka, pasti pH kulit kita tuh berubah, entah terlalu tinggi, entah terlalu rendah gitu kan. Nah, dan satu lagi untuk memastikan kan kita mau pakai serum, pakai ampul atau pakai lotion atau pakai krim-krim yang lain itu kan tujuannya untuk istilahnya membantu kulit kita lebih baik kan. Nah, toner itu sebagai pintu masuknya setiap krim yang kita pakai. Jadi krim-krim yang kita pakai itu bisa terserap lagi lebih maksimal ke dalam kulitnya kita. Pintunya itu si tonernya itu. Makanya toner nggak boleh skip. Tergantung balik lagi apa jenis kulitnya nanti disesuaikan. Tapi toner jangan pernah di skip ya teman-teman. Nah, jadi kalau yang ini juga untuk remaja juga ada. Jadi dia tonernya itu sekaligus essence. Jadi satu gitu. Nggak perlu harusnya kan ada dua tuh. Nah ini cukup satu tapi udah berfungsi double gitu ya. Nah kemudian ini ada Hydra Brightening Cream. Nah ini untuk tujuannya sebetulnya adalah keseluruhannya ini vitaminnya E-nya tinggi gitu ya. Terus dia cocok untuk kulit remaja dengan jenis kulit normal. Terus simpel gitu ya buat pengen perawatan. Terus karena kan udara di Indonesia juga kan tropis terus panas kayak sekarang kayak gini juga bikin keseimbangan apa hidrasi kulitnya juga terganggu gitu kan. Nah, ini dengan pakai dua ini menyeimbangkan kadar minyak dan air. Terus kulitnya juga tetap elastis ya. Nah, untuk para remaja ini saya tadi pakainya dari mild. Nah, ini harusnya dikombinasi sama gel cleanser boleh, atau mau pakai foam cleanser, deep cleanser juga boleh gitu untuk yang kulit normal mereka udah boleh pakai ya gitu. Nah, sunscreennya bisa sunscreen yang Atomy sunscreen ini yang harganya sekitar 126 ya sekarang. Nah, atau boleh pakai sunstick gitu. Kalau sunstick itu enak buat reapply gitu ya. Jadi kalau sunstick itu transparan, dia nggak ada warnanya gitu. Nah, dia bisa dipakai anytime, bisa dibawa, bisa dipakai untuk aplikasi ulang gitu ya. Kan kalau yang lain tangan harus dicuci, harus di aplikasi. Kalau ini nggak usah. Jadi modelnya stick tinggal diputer, nanti tinggal dioles gitu ya. Nah, itu untuk remaja, lebih ke remaja ya teman-teman.
Nah, kemudian untuk kulit-kulit yang berjerawat, nah ini satu satu paketnya itu terdiri dari Acne Foam Cleanser, ini pencucinya ya untuk seri jerawat. Kemudian ada Acne Toner. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dari foam cleansernya aja ini kalau lihat udah istimewa banget gitu ya. Asam salisilat ini kan untuk ngobatin jerawat biasanya. Nah, ini asam salisilatnya itu di foam pembersihnya aja itu konsentrasi tinggi untuk menghilangkan komedo dan bisa bersih sampai hingga ke pori-pori gitu ya. Nah, kemudian acne tonernya ini ada kalamin untuk penenang gitu ya. Sama kan kalau kulit-kulit jerawat juga kan stres kulitnya gitu ya. Nah, ini untuk menenangkan. Nah, kemudian ada acne spot solution. Ini untuk jerawat-jerawat yang lagi ada isinya itu kayak ditotol gitu loh ya. Jadi ditaruh hanya di bagian yang ada jerawatnya. Nah, ini teman-teman bayangin ini ada 10 bahan aktif. Salah satunya ekstrak jamur dan minyak jeruk itu dipatenkan membuat efek perawatan cepat untuk jerawat yang terutama ada nanahnya ya. Jadi kalau ini saya nggak komplit ya teman-teman semua yang saya jelasin dari awal itu, tapi dia ada paten teknologi, ada uji klinisnya itu semuanya ada gitu ya si skincare-nya Atomy ini gitu ya. Nanti teman-teman sebetulnya bisa baca lebih detail lagi di website Atomy Shop, bisa dibaca lagi tuh secara detail ya. Nah, kemudian di sini ada acne serum. Acne serum ini tujuannya adalah untuk menenangkan, untuk memperbaiki, untuk keseimbangan kelembaban kulit gitu ya, untuk mengurangi minyak juga. Nah, terus untuk sistem kolagen membantu menghilangkan bekas jerawat. Jadi si seri acne ini bukan cuma untuk meredakan si jerawatnya gitu ya, untuk memulihkan jerawatnya, tapi juga sekaligus bisa membantu untuk menghilangkan bekas jerawatnya. Nah, untuk tambahan perawatannya biasanya itu bisa ditambah dengan masker peel off mask ini ditambah dengan spirulina gitu ya. Nah, nanti cara pakainya mungkin bisa ditanyakan kepada yang undangnya ya. Nah, ini dipakai kalau pakai spirulina seminggu sekali. Tapi kalau maskernya sendiri gitu ya, itu ngebantu untuk kalau lagi jerawat itu jadi kayak meredakan si jerawatnya gitu. Nah, kalau kulit normal dipakai ini lebih bikin pori-porinya lebih kecil kalau rutin dipakai, terus sama untuk mencerahkan gitu ya. Pokoknya enak deh gitu ya. Nah, untuk yang tapi ini harus diperhatikan jadi catatan ya. Untuk seri Acne Clear Expert ini ya, ini tuh kalau hanya boleh dipakai untuk orang-orang yang belum pernah pakai perawatan klinik. Jadi kan kenapa? Bukan karena dia kelas ya, karena tadi ya semua yang ada di Atomy itu bukan karena dia keras, terus hanya oh berarti nggak boleh ya, wah saya nggak mau pakai deh gitu karena kelas game. Bukan, sekali lagi karena kandungan-kandungan aktifnya cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau kulit yang jerawat tapi sensitif kulitnya, nah harus masuk dulu ke seri Dermasika yang tadi ya. Baru nanti setelah si kulitnya udah nggak sensitif, baru masuk ke si Acne Clear Expert ini gitu ya. Jadi semua fokusnya adalah bagaimana si skin barrier-nya kita itu bisa sehat kembali, baru masuk ke seri-seri berikutnya. Nah, tapi kayak anak saya waktu itu pakai Acne Clear Expert karena dia sebelumnya nggak pernah pakai perawatan dokter gitu ya, dia langsung pakai seri ini. Nah, cuma saya belum masuk fotonya. Nah, itu dia lumayan perubahannya bagus lah gitu. Dan sekarang dia udah nggak berjerawat lagi ya. Dia langsung pakai seri ini gitu. Nah, dan wajib satu lagi jangan lupa kalau untuk orang-orang yang jerawat sebetulnya tetap harus dipiling ya teman-teman. Tapi peelingnya jangan peeling gel, peeling ini peeling pad. Peeling pad ini bentuknya kayak lembaran gitu, lembaran-lembaran satu lembaran segini gitu ya. Nah, terus itu cuma dioles aja atau ditetep kayak gitu gitu kan. Nah, itu nanti membantu untuk si sel kulit matinya tuh lepas gitu ya. Karena orang-orang yang berjerawat itu kan biasanya si pori-porinya pada ketutup kan gitu ya, tersumbat sama minyak yang produksinya lumayan tinggi itu tadi gitu kan. Nah, kalau ketemu dengan kotoran sebagainya akhirnya malah jadi ya tadi satu jerawat gitu kan. Dan belum lagi sel kulit mati yang lebih nggak mudah lepas gitu untuk orang-orang yang kulitnya terlalu berminyak gitu kan. Nah, makanya dengan bantuan peeling pad ini gitu. Nah, itu membantu untuk mengangkat si sel kulit matinya tanpa bikin kulitnya merah-merah gara-gara pakai peeling gel yang biasa gitu ya. Nah, jadi wajib untuk tetap lakuin peeling seminggu sekali lah ya. Waktu itu anak saya lakukan juga seperti itu gitu ya. Dan Acne Clear Expert ini teman-teman adalah nggak usah khawatir, ini adalah skincare non comedogenic. Jadi dia nggak akan ngeblok pori-porinya kita ya. Jadi aman banget.
Nah, ini saya akan masuk ke kulit yang mulai menua atau aging disebutnya gitu ya. Nah, teman-teman coba perhatikan ya. Jadi kita biar tahu eh, apa sih yang terjadi proses proses secara alami ya. Proses secara alami di luar yang tadi ya. Kalau misalnya apa karena stres, karena kurang tidur, karena makanannya. Nah, di luar itu tuh tubuh kita secara alaminya kan lambat laun bertahap memang akan mengalami proses penuaan demi penuaan ya. Nah, penuaan itu sebetulnya dimulai dari usia berapa? Dari usia 20-an akhir itu sudah sebetulnya sudah mulai terjadi penuaan. Jadi kalau ditanya pakai produk skincare ya mulai dari 20-an sebenarnya sudah bahkan sebelumnya gitu ya harus sudah mulai pakai yang basic-basic gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Waktu usia 25 sampai 35 tahun di sini teman-teman lihat ya. Jadi elastisitas kulit itu mulai berkurang gitu kan. Makanya bintik pigmen itu pigmen-pigmen kecil warna tuh mulai kelihatan. Warna kulitnya mulai sedikit gelap gitu. Terus mulai ada tuh kerutan di sekitar mata gitu ya. Garis-garis halusnya tuh udah mulai ada gitu. Nah, nah ini karena apalagi kalau diperparah dengan sinar UV dan kondisi lingkungan lainnya ya. Intinya adalah di 25 sampai 35 elastisitas kulit kita makin berkurang ya. Makanya tadi bagus kan kalau kita pakai Hydra Set tadi. Nah, di usia 35 sampai 45 tahun, nah ini tuh mulai ada yang namanya keriput. Nah, kerutan-kerutan yang tadinya halus sekarang udah mulai tebel, tekstur kulitnya juga jadi kasar, terus dehidrasi gitu, kayak orang kurang cairan gitu ya. Kemudian bintik hitam tadi yang kecil-kecil sekarang udah jadi besar atau jadi lebih gelap. Nah, itulah yang terjadi di usia 25 sampai 35 tahun. Nah, di usia 45 sampai usia 55 tahun dan seterusnya gitu ya, lapisan sel kulit mati mulai makin tebal. Nah, jadi buat kita semua yang pikir nggak usah cuci muka, apalagi orang harusnya peeling gitu ya, ini harusnya akar sel kulit mati, apalagi nggak pernah cuci muka gitu ya, lebih-lebih lagi. Nah, jadi lapisan sel kulit mati itu menebal dan tidak seperti kalau baby gitu ya. Kalau teman-teman lihat kok baby kulitnya kenyal terus gitu ya, nyoy-nyoy gitu kan ya. Terus apa? Dan mereka tuh nggak perlu pakai peeling, benar nggak ya teman-teman? Karena memang secara alaminya 1 minggu 1 kali itu mereka itu kulitnya sel kulit matinya tuh cepet gitu sel kulit matinya. Nah, makin bertambah umur itu tuh terjadinya regenerasi atau sel kulit mati itu sekitar 40 harian ke sana gitu ya. Nah, dan itu pun harus dibantu dengan peeling untuk si sel kulit mati yang udah terbentuk di permukaan kulit kita itu nggak terus-terusan apa namanya karena sulit lepas. Jadi akhirnya kan jadi sel kulit yang baru nggak bisa keluar dan itulah salah satunya yang bikin juga kenapa flek makin terbentuk gitu ya, fleknya makin banyak gitu. Nah, karena makanya penting banget untuk lakukan namanya peeling gel di usia apalagi nih ya usia-usia 45 ke atas gitu ya. Nah, ini dengan catatan secara alami gitu ya. Tapi kalau misalnya banyak faktor-faktor yang tadi saya sebutin di awal gitu ya, faktor-faktor yang dari eksternal atau internal gitu ya, ditambah ini bisa lebih cepat lagi. Bukan nggak mungkin kejadian di usia harusnya 45 bisa di 35 udah ngalamin gitu kan. Nah, pasti saya yakin teman-teman semua di sini nggak ada yang mau gitu ya, siapapun orangnya. Walaupun misalnya saya nggak tahu peduli, tapi kalau bisa kelihatan lebih sehat kulitnya, kenapa enggak gitu ya? Karena waktu kita ketemu orang pasti pertama kali yang kita lihat adalah pasti mukanya kan, nggak mungkin lihat bawahnya gitu ya. Nah, jadi dan Atomi memfasilitasi kita, memungkinkan untuk kita bisa dapat kulit yang lebih sehat dari hari ini ya. Dan semuanya itu semua proses ya teman-teman. Nah, kalau untuk berbicara tentang pembersihan untuk sel kulit yang tadi yang ngalamin mulai menua gitu, aging tadi gitu ya. Ini berlaku untuk normal, berminyak, kombinasi. Tapi harap digarisbawahi ya, walaupun usianya misalnya udah usia mature gitu ya, tapi kalau masih ada jerawat gitu, ada kan ya umur tertentu yang saya perhatiin udah umurnya segitu masih jerawat gitu ya. Nah, itu kan faktornya bisa dari dalam, faktornya banyak lah ya gitu. Dan satu lagi tidak sensitif ya teman-teman. Sekali lagi ini hanya untuk kulit yang normal, yang tidak sensitif, yang tidak jerawat. Tapi kalau berminyak kan oke gitu ya. Bisa pembersihannya itu tetap wajib double cleanser, yaitu deep cleanser dan foam cleanser. Rutin peeling dengan peeling gel 1 sampai 2 kali per minggu, tidak setiap hari ya teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya kondisi kulitnya kusam banget gitu kan ya, terus begitu fleknya banyak, tapi asal kulitnya normal, nah ini bisa dilakukan sampai 2 kali per minggu ya. Peeling gel bisa pakai peeling gel ini atau pak tadi peeling pad yang tadi boleh ya. Nah, kemudian masker peel off masknya juga bisa dipakai seminggu sekali bahkan lebih. Nah, jangan lupa setelah masker peel off itu kan dilepas tuh
dibuang ke tanaman ya gitu biar tanamannya ikut merasakan manfaat dari jadi subur gitu ya. Ini luar biasa banget ya, nggak ada yang terbuang. Nah, ini untuk pembersihannya. Nah, terus untuk kalau untuk seri yang tadi yang usia 35 sampai 45 gitu ya, bahkan mungkin bisa kurang kalau ternyata si kondisi kulitnya yang saya bilang tadi harusnya usia 35 baru terjadi, ini usia 30 atau 25 sekian udah ngalamin penuaan yang di usia 35, ya pakainya harus pakai yang seri yang sesuai umurnya. Nah, seri 3545 itu yaitu seri anti aging. Ini ada disebutnya Six System Skincare gitu ya. Nah, ini yang selain bahan-bahan alami yang banyak di dalamnya gitu ya, dia ada teknologi multi kapsul di mana itu penyerapan herbal segarnya itu lapisan demi lapisan. Jadi begitu si produk tersebut nyampe ke kulit kita gitu ya, dia nggak perlu pakai acara ditepuk-tepuk gitu ya, biar si molekulnya kecil katanya gitu ya, karena dia sudah ada teknologi, begitu nempel ke kulit kita, dia tuh layer by layer. Jadi sampai ke lapisan ketujuh kulit kita itu masuk sampai ke dalam sana gitu ya. Dan ini juga ada probiotiknya kalau dilihat ya, The Fem Toner sama yang absolut itu ada probiotik karena kulit kita juga butuh bakteri baik juga gitu ya untuk menjaga pH di kulitnya kita. Dan untuk juga satunya biar apa? Yaitu untuk skin barrier juga ya. Nah, kemudian di sini juga banyak, ini usia 35 harusnya ya. Ini terus kulit keringnya. Jadi di sini tuh untuk pelembabnya jauh lebih banyak daripada hidra tadi gitu. Dia bukan cuma sekedar pelembab. Kalau hidra kan lebih untuk pelembab ngatur hidrasi gitu ya, untuk elastisitas. Tapi kalau di seri The Fem ini dia untuk juga pengencangan. Karena kan tadi kita udah lihat ya kulit udah mulai apa? Mulai ada kerutannya makin tebal gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi dia untuk mengencangkan juga. Nah, tapi sekaligus juga untuk mencerahkan, karena kulitnya biasanya usia-usia 35 ke atas itu mulai menggelap juga gitu kan. Nah, terus apakah aman? Nah, ini juga secara sertifikasinya juga sertifikatnya Dermates dari Jerman. Nah, sertifikasi Dermates dari Jerman itu udah yang paling tinggi di dunia itu dari Jerman itu gitu ya. Nah, jadi apa aja? Yaitu terdiri dari toner. Lagi-lagi toner wajib pakai ya teman-teman, toner. Kemudian essence, The Fem Essence ini untuk nerusin untuk mengencangkan juga. Terus sudah gitu pemakaian selanjutnya adalah eye cream. Eye cream gitu ya. Kan nanti kantong mata. Jadi dari semenjak muda kita mulai rutin pakai yang namanya si eye cream tersebut gitu ya. Dan eye cream itu kadang juga bisa dipakai di line smile gitu ya. Kadang saya pakai di leher juga gitu ya. Nah, terus selanjutnya, nah ini yang nggak kalah penting adalah lotion. Lotion itu adalah yang menghidrasi tadi. Untuk kelembaban kulitnya kita itu dengan menggunakan si lotion ini. Nah, terus selanjutnya adalah nutrition cream. Nutrition cream ini adalah untuk mengunci setiap apa yang sudah kita pakai dari toner, essence, eye cream, lotion itu. Nah, dengan pemakaian nutrition cream ini adalah untuk mengunci semuanya itu jadi biar tetap di dalam gitu. Jadi kayak gitulah ya gitu. Nah, sekaligus ini juga bisa juga untuk apa? Krem malam ya. Sebetulnya kalau misalnya kita tergantung ya, kalau misalnya kita kulitnya cukup kering gitu ya, udah cukup kering itu sudah mulai apa? Kulit itu udah mulai ada masa-masa kayak gitu ya, bisa dipakai semuanya itu lengkap gitu. Nah, tapi kalau misalnya, aduh, kayaknya pakai nutrition cream ditambah lagi tuh kulitnya jadi kayak berminyak, jadi kayak terlalu lembab gitu ya, jadi kayak nggak enak gitu. Nah, bisa dipakainya di malam hari aja teman-teman gitu ya. Tapi pada dasarnya semua ini dipakai dari pagi pakai semuanya boleh atau sampai di lotion. Atau kalau yang basicnya, kalau ditanya gitu ya, kalau saya nggak mau pakai terlalu banyak kayak gini gitu ya. Nah, paling tidak pakai toner. Nah, sama lotion ini wajib pakai gitu. Nah, kalau siang hari tinggal ditambah skincare ya. Nah, kalau untuk ini teman-teman boleh pilih ya mau pakai apapun untuk si sunscreennya, bebas sih disesuaikan aja nyamannya yang mana gitu ya. Oke, terus selanjutnya, nah ini ya, Absolute Cell Active yang tadi saya jelasin sebagai seri de aging. Ya, de aging itu artinya apa teman-teman? De aging itu reminder lagi ya teman-teman. Waktu usia biologis kita bertambah, usia kulit kita bukan ikut tambah, tapi usia kulit kita tuh makin mundur, makin mundur, makin mundur gitu ya. Bahkan bisa mundur 10 tahun. Lumayan kan teman-teman ya. Jadi penampakannya jadi awet muda dong gitu ya bonusnya gitu ya, selain kulitnya sehat gitu. Nah, ini adalah six system juga.
cuma bedanya upgradean dari si yang The Fam tadi gitu ya. Nah, ditambah 2 teknologi baru. Nah, teknologinya secanggih apa sih teknologinya itu? Nih sel aktif teknologi ya, dan sel aktif code. Jadi di mana ini tuh bukan cuma sekedar menyerap ke dalam kulit. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat skincare di luaran sana gitu ya, dia pakai nanoteknologi. Bukan itu yang jadi masalah sekarang, nanoteknologi. Tapi kan kulit tubuh kita pinter. Waktu masuk sesuatu dalam kulit kita gitu ya, dia akan nanya, ini tuh emang mau saya pakai, ini apa nih gitu ya. Ini teman saya atau kawan saya atau lawan saya nih gitu ya. Jadi bisa aja udah masuk keluar lagi karena yang nggak diterima sama kulitnya gitu ya. Tapi Absolute Cell Active ini memastikan setiap krem yang masuk ke dalam kulit kita itu sudah pasti bisa diterima oleh kulit dan dimanfaatkan oleh kulit. Dan yang luar biasanya dengan teknologi barunya itu tuh dia itu bisa nggak salah sasaran gitu. Contoh kalau misalnya untuk pengencangan, nah jadi kodenya itu dikirim, ini begitu masuk nih kodenya untuk pengencangan, dia cari kulit yang butuh pengencangan gitu ya bagian dalamnya. Nah, untuk misalnya pencerahan, dia cari untuk pencerahan gitu ya. Jadi luar biasa. Ini sih sebetulnya yang bikin Absolute ini jadi benar-benar dia juga dapat penghargaan ya dari King Sejong Award itu sebagai produk kosmetik dengan teknologi yang tercanggih gitu ya. Di antara kosmetik yang sebanyak itu di Korea. Di antara sebanyak kosmetik itu, teman-teman tahu ya kosmetik Korea itu kan bahkan mungkin ada yang udah pakai juga produk Korea yang lain itu tuh ratusan jumlahnya. Tapi cuma satu-satunya skincare yang seri Absolute ini yang mendapatkan King Sejong Award gitu ya. Ada satu lagi IR25, IR52, IR52 eh, itu juga satu penghargaan di mana banyak skincare yang lain gitu yang teman-teman tahu di luaran sana yang harganya tuh satu kremnya aja bisa jut-jutan gitu ya. Nah, tapi Atomy yang seri Absolute ini lagi-lagi memenangkan semua serinya ini lima-limanya itu mendapatkan IR52 tadi gitu ya. Dan sebagai pendatang kosmetik yang bakal jadi apa ke depannya itu bakal jadi kosmetik yang ternama lah gitu ya di antara yang lain-lain gitu sampai dikasih kayak penghargaan gitu oleh di Korea sana gitu ya. Nah, jadi ya karena secanggih ini. Nah, secara bahannya sendiri kenapa? Karena bahan-bahannya aja itu kayak contoh ini ya. Ini toner ini tetap ada probiotiknya juga gitu ya. Dan toner ini juga sebenarnya kalau dipakai itu bisa mencerahkan. Saya pribadi itu pernah cobain gitu ya. Itu tuh si Line Smile aja baru dari toner aja saya ngerasain, udah mulai naik gitu ya. Si Line Smile-nya tuh udah mulai berkurang gitu. Padahal baru ngomong dari toner dan wanginya itu bener-bener wangi mewah. Jadi yang bener-bener seri Absolute ini kalau teman-teman pengen tahu, yang lainnya oke, milanya bagus juga dan saya juga puas gitu ya. Tapi ini seri Absolute ini bener-bener secara wanginya wangi mewah gitu ya kayak bunga tuberosa. Nah itu kalau dipakaikan ke kosmetik yang ada umum di pasaran udah pasti harganya jauh di atas harga yang seri Absolute yang ada di sini gitu ya. Nah, kemudian Absolute ampulnya sendiri itu dari warnanya aja udah beda sendiri ya. Ini ada kandungan IGF-nya. IGF itu untuk regenerasi sel kulit kita gitu ya. Dan mendapatkan hadiah Nobel untuk paten si IGF-nya ini. Hadiah paten Nobel ya, teman-teman. Jadi udah nggak main-main kan ya. Nah, terus kalau yang ada IGF-nya ini, produk-produk udah pasti harganya jadi naik, jadi mahal banget. Nah, kemudian Absolute Serum ini tuh mengencangkan, Absolute Lotion-nya juga untuk menghidrasi, untuk melembabkan, karena sekali lagi penting banget kulit kita itu harus di kondisi lembab. Makanya kok teman-teman perhatiin dari skincare di awal, itu sangat dipentingkan yang namanya hidrasi, kelembaban gitu ya. Karena salah satu untuk bikin kulit kita sehat itu kadar air minyaknya itu seimbang gitu ya. Lembab itu bukan berarti minyaknya tinggi ya teman-teman, tapi kan itu berbicara dengan kadar air dan minyak yang seimbang. Nah, kemudian ada juga untuk eye cream ya, untuk apa? Untuk mengencangkan daerah sekitar mata gitu ya, mata panas sebagainya. Nah, itu satu lagi sama, ini isinya nutrition cream. Nah, nutrition cream ini bisa tadi sebagai krem buat leher ya. Nah, ini sekali lagi dipakai untuk mengunci semua krem-krem yang sudah masuk ke dalam kulit tadi kita gitu ya. Dan ini untuk pencerahan juga, untuk apa? Mengencangkan juga gitu ya. Ini makanya bisa dipakai untuk daerah leher ya. Nah, jadi kalau secara keseluruhan disebutnya fungsinya itu menghentikan waktu kulit.
merawat kulit yang sudah berusia lanjut dan ya bonusnya pasti awet muda lah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk seri ini pembersihan tadi saya udah jelasin di awal ya. Jadi boleh pakai seri-seri yang untuk kulit normal. Dan ini boleh dipakai dengan catatan skin barrier-nya kita udah bagus ya. Karena sekali lagi, kalau saya pernah waktu itu punya satu konsumen gitu ya. Nah, beliau itu yakin kulit dia nggak apa-apa. Karena selama ini pakai apapun nggak ada masalah. Kulit dia oke-oke aja gitu kan ya. Nah, tapi saya bilang, better sih tetap bagusnya pakai derma dulu deh gitu ya. Nah, tapi ternyata karena dia kekeh gitu saya bilang ya udah nggak apa-apa coba aja paling nanti kalau untungnya masih ada apa bisa garansi 30 yang kembali itu kan kalau sampai nggak belum cocok gitu kan. Nah, akhirnya dia pakai terus udah gitu bener deh kejadian gitu ya dia langsung komplain padahal dia baru pakai waktu itu toner sama lotion ya itu tuh si kulitnya tuh udah apa dia bilang kayak nggak enak ngegernyem gitu ya terus agak kayak panas gitu. Nah, terus saya bilang, nah kan makanya berarti kulitnya sebetulnya belum siap gitu kan. Harus dari dasar, harus benahi. Berarti ada skin barrier dia yang bermasalah gitu. Nah, tapi akhirnya terus saya jelasin tadi kan, bukan si seri absolutnya keras, ya, seperti produk di luaran yang kalau tiba-tiba berasa panas, tiba-tiba gatal atau beruntus gitu ya, langsung berpikirnya wah ini bahan ini produk bahan keras nih gitu, bukan ya. Tadi tapi memang karena si bahan-bahan herbalnya itu cukup banyak. Cuma saya nggak akan saya belum bisa jelasin satu-satu gitu ya, karena bakal panjang banget. Bahan herbal aktifnya tuh banyak banget, apalagi seri absolut ini gitu ya dan dengan teknologinya setinggi itu. Jadi full nutrisi, padat nutrisi, dan nutrisinya itu benar-benar dengan teknologi diserap maksimal. Sementara banyak perusahaan kan tadi dijelaskan ya, udah herbalnya juga nggak terlalu banyak, terus udah gitu teknologinya yang paling better nano gitu ya, tapi belum tentu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh kulit kita gitu kan. Nah, akhirnya ya nggak terlalu berefek sampai gimana banget. Tapi ini karena saking aktifnya, saking banyaknya. Nah, jadi kulit yang belum siap itu langsung ngerasanya nggak nyaman. Karena kan kulit butuh juga proses untuk menyesuaikan menerima setiap bahan tadi gitu. Jadi sekali lagi teman-teman walaupun absolut sehat ini bagus gitu ya, kita harus juga harus lihat dulu kondisi kulit kita memungkinkan nggak untuk langsung ke sini ya. Nah, ini ada satu lagi untuk seri Snow. Seri Snow ini seri absolut juga tapi berkaitan dengan pencerahan ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia terdiri dari sama tetap ada toner ya teman-teman. Cuma bedanya tonernya ini kalau di seri Snow ya orang-orang yang punya masalah flek harus diperhatiin benar-benar harus rajin peeling, harus rajin angkat sel kulit mati. Nah, Snow toner ini kalau teman-teman pakai dia itu eh, mengangkat merawat sel kulit mati kita. Jadi bukan merawat ya, jadi mengangkat. Jadi dengan pemakaian toner secara rutin, better sih pakai kapas ya gitu. Jadi mengangkat kulit mati secara rutin tapi gentle gitu. Jadi ringan gitu. Nggak yang kayak tadi peeling gel setiap hari nggak beda banget gitu ya. Untuk mastiin aja jadi apa ringan gitu ya si mengangkat kulit matinya. Dan ini tuh kelebihannya ini ada hidrokinon, tapi hidrokinon di sini beda sama yang ada di luaran sana gitu ya. Hidrokinonnya alami untuk plek di seri Snow ini. Namanya asam tranexamat itu sebagai agen pencerah. Ya, jadi teman-teman saya juga mungkin mau coba sharing juga ya. Jadi teman-teman kalau misalnya sekarang lagi pakai skincare yang di luar Atomi, terus ada agen-agen pencerah, hati-hati ya karena agen pencerah itu kita nggak tahu agen pencerahnya tuh pakai apa gitu. Kalau kita pakai agen pencerahnya tuh yang kayak dari merkuri atau hidrokinon kayak gini, terus kita nggak tahu gitu. Saya ini pemakaian jangka panjang, biasanya yang saya pernah ada satu merek di pasaran, ini bukan produk skincare klinik ya, tapi yang di pasaran ya di mall-mall sana gitu ya. Nah, dia pakai satu seri agen pencerahnya. Saya pikir dulunya kan, oh kalau ini aman lah kalau produk supermarket yang standar-standar kayak gitu gitu. Tapi waktu kita lihat dicek kulit ternyata dia rutin pakai itu kulitnya skin barrier-nya bermasalah, kulitnya tipis gitu. Dia juga nggak nyadar gitu bahwa ternyata saya pakai ini. Oh, makanya jadi hati-hati ya teman-teman kalau untuk pakai agen pencerah, dilihat itu agen pencerahnya itu dari mana. Dan biasanya itu adanya di krem malam, ya. Adanya di krem malam pakainya gitu. Nah, makanya diperhatikan ya. Nah, jadi ini tujuannya mengurangi bintik hitam, menghilangkan pembuluh darah kecil di wajah. Jadi kalau sampai udah keluar kan suka ada yang keluar apa kayak keluar pembuluh-pembuluh darah kecil gitu di wajah gitu ya. Nah, orang suka bilang oh ada yang kulit sensitif, tapi ada yang karena ya tadi pemakaian ini udah terlalu banyak akhirnya jadi terbentuk kulit pembuluh darah kecil. Nah, pembuluh darah kecil itu ternyata saya baru tahu juga itu tuh ngasih makan flek-flek
Jadi flek-fleknya makin berkembang. Nah, mau nggak mau tuh pembuluh darah kecilnya itu harus diberesin. Nah, dengan pakai toner itu, ini membantu tuh menghilangkan si pembuluh darah kecil di wajah tadi gitu. Dan kandungan saffron itu, kok tentu tahu itu saffron itu tanaman yang mahal banget gitu ya. Nah, rempah-rempah yang mahal banget. Nah, itu sebagai anti peradangan, ada anti infeksi, ada anti infeksinya juga gitu ya. Nah, jadi dilengkapi juga gitu, nggak asal main dada udah mah secara alami hidrokinonnya, tapi udah gitu juga make sure lagi untuk kulit kita tuh benar-benar di kondisi yang bisa tetap nggak sampai terjadi peradangan gitu ya. Nah, kemudian dark spot corrector, kok teman-teman lihat yang udah pernah pakai itu kayak bentuk bolpen ya kayak gini. Nah, itu disebutnya teknologi laser alami. Jadi kita pakai laser tapi secara alami. Ya, tetap karena secara alami butuh waktu ya teman-teman, nggak bisa langsung. Kita laser aja butuh satu paket berapa kali laser kan. Dan itu juga kadang-kadang ada yang harus diulang yang hasilnya tuh belum sesuai dengan ini gitu. Balik lagi gimana kulitnya. Nah, ini di dalam dark spot crater ini lagi-lagi ada kandungan-kandungan, ini sebagian aja gitu ya, yang membantu mengurangi kemerahan, kemudian vitamin C-nya tinggi di sini gitu ya kan. Kalau misalnya biasa untuk flek kayak gitu biasanya vitamin C tinggi, tapi better dipakai malam aja ya. Nah, kemudian ada glycolic acidnya itu untuk menyamarkan kerutan, flek, noda bekas jerawat. Jadi buat teman-teman yang punya jerawat, yang punya jerawat yang dulu pernah jerawat terus ada bekas kan bisa bikin pigmentasi kan. Nah, si bekas jerawatnya hitam-hitam itu asal pastikan jerawatnya udah sembuh gitu ya. Nah, itu bisa pakai si dark spot corrector itu ya. Gitu. Terus untuk regenerasi sel, kolagen jadi halus dan wajah halus dan jadi cerah. Nah, terus ada niacinamide itu untuk menyamarkan noda hitam dan bekas jerawat. Masih serumnya itu berfungsi kalau kita boleh bilang kayak perawatan flek gitu di klinik gitu ya. Ini seperti suntik pemutih si serumnya ini. Nah, saat pemutih ini dikembangkan dengan teknologi kristal sehingga flek tuh nggak akan keluar lagi gitu. Jadi nggak akan berulang keluar lagi gitu ya. Nah, ini ada kandungan omija fruit. Nah, ini omija fruitnya aja itu omija fruit yang tanpa pestisida sampai dipatenkan gitu ya. Dan ini banyak dipakai oleh skincare Korea gitu untuk mengurangi hiperpigmentasi ton kulit jadi sama rata. Ini kan nggak mau kan maksudnya wah cerah tapi bagian sini kayak panu gitu ya gitu kan nggak mau gitu ya pengennya rata gitu. Nah, terus ada snow day cream. Nah, di sini kalau teman-teman ada snow day cream itu karena kan kalau panas yang terlalu berlebihan itu juga bisa memicu akhirnya muncul pigmen lah ya. Singkatnya begitu. Nah, dengan pakai snow day cream ini ada kelebihannya adalah untuk mengontrol suhu kulitnya kita waktu di kondisi yang lagi panas banget gitu. Nah, jadi bagus banget nih Snow Day Cream ini gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi Snow Night Cream. Nah, ini memang ada night cream, ada day creamnya ya khusus. Nah, night creamnya ini adalah untuk memperbaiki kondisi waktu kita di siang hari tadi kena panas yang berlebihan dan sebagainya gitu. Nah, dia tujuannya memperbaiki lagi, menutrisi lagi di malam hari gitu ya. Nah, cuma memang kelemahannya kalau misalnya untuk kalau kulit kita apalagi terutama udah yang premeno atau meno gitu ya, si kulitnya tuh udah cenderung kering gitu kan. Nah, makanya better dikombinasi dengan kalau mau ini boleh dicampur dengan yang tadi gitu ya, pemakaian ini nih. Nah, ini nih misalnya ambil lipnya untuk ambil ampulnya atau ambil lotionnya gitu ya. Karena kulitnya cenderung kering gitu kalau pakai yang seri flek gitu ya. Ada sih kalau konsumen saya dia bilang aman-aman sih ya gitu. Padahal umurnya juga udah lumayan gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang ngerasanya ada yang juga bilang iya bener kering. Nah, biasa saya saranin kombinasi pakai yang ini ya, yang ampul ini ya. Atau si day creamnya ini boleh dipakai di malam kalau kondisi kulitnya benar-benar kering jadinya gitu. Tapi kalau teman-teman lihat sini luar biasa ya gitu. Jadi kalau kita punya seri Snow ini seperti kita punya kayak perawatan flek di klinik yang mahal gitu ya. Yaitu lihat aja dark spotnya, teknologi laser, serumnya, suntik pemutih gitu ya. Tapi semua dengan bahan-bahan yang alami ya. Nah, jadi luar biasa ya. Nah, ini satu lagi untuk para pria. Ya, pria juga punya skincare-nya loh gitu ya. Namanya Seri Home gitu ya. Seri Home ini ada 6 herbal untuk menenangkan kulit, untuk anti peradangan, ya terus ada sikanya juga. Jadi rata-rata hampir sebetulnya semua produk-produk skincare-nya Atom itu dilengkapi dengan tanaman sika tadi ya, Centella asiatica. Ya, saya juga lupa ya, pokoknya kayak gitu deh ya, lupa deh saya. Nah, jadi itu ada 6 herbal, terus anti peradangan, ada Houtunia cordana, ada chamomile. Nah, untuk pria aja sampai dikasih kayak gini gitu ya. Ini dari pencucinya gitu. Nah, terus karena pria apalagi ya lebih pasti lebih mau pakai aja udah bagus gitu ya.
Nah, jadi ini benar-benar bikin hanya satu langkah aja gitu ya. Ini sebagai toner iya, sebagai SN iya, sebagai nutrisi iya. Jadi cukup pakai satu gitu ya. Nah, tapi efek yang ditimbulkan waktu udah pakai ini, kata yang udah pakai ya, saya sih belum pernah pakai, itu dingin gitu. Jadi kulitnya dingin. Nah, mungkin nanti di sini ada yang bisa berbagi yang udah pernah pakai seperti apa gitu ya. Nah, fungsinya adalah karena pria itu kan produksi minyaknya berlebih lebih banyak daripada wanita gitu ya. Nah, jadi dia perlu fokusnya adalah memang pembersihan minyak yang berlebih itu sehingga benar-benar bersih, kotoran dari pori-porinya itu benar-benar bersih gitu ya. Kemudian membantu menenangkan kulit yang stres juga, menutrisi kulit, melembabkan, menghaluskan. Ternyata untuk pria juga masih butuh ya, kulitnya halus gitu ya. Terus mencerahkan dan mengencangkan. Nah, jadi untuk para pria nih kalau yang pengen mulai nih coba nih pengen dapat kulit yang lebih sehat gitu ya. Nah, boleh dengan seri Home ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya apakah pria boleh nggak kalau saya mau pakai yang ini? Boleh banget ya. Kayaknya di sini leader yang di sini nggak tahu nih Pamek atau ya saya tahu pakai juga ya. Pakai seri ini kan Absolute. Nah, saya nggak tahu nih Pak Peter pakai seri apa nih ya. Jadi eh, nggak sedikit juga ya pria yang pakai seri Absolute ini. Ya pasti hasilnya lebih maksimal lagi lah gitu ya. Nah, oke. Ya, akhir kata itu yang saya mau sharing hari ini gitu ya. Saya hanya sharing overall aja. Jadi biar kita semua ada bayangan kalau untuk kulit kita sehat itu Atomi itu benar-benar menyediakan sarana untuk yang kita bisa pakai gitu, kita bisa gunakan untuk benar-benar kulit kita yang punya masalah skin barrier yang bermasalah tadi bertahap bisa dibenahi dan lagi kita bisa pakai produk-produk sesuai peruntukan dengan usia dan kondisinya masing-masing gitu ya. Nah, kulit sehat dan awet muda adalah hasil investasi sejak sekarang. Nah, Atomi itu absolute quality, absolute price. Jadi, pastikan dapetin produk-produk Atomi dengan kualitas yang premium, tapi harganya sangat terjangkau, dan pastikan dapetinnya di website Atomi Shop yang resmi. 구독, 좋아요 눌러주세요.